Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis-shalihin. Yang saya hormati Kepala Madrasah Tsanawiyah Hudatul Umam, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu guru Yayasan Hudatul Umam, baik MTS ataupun MA. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa terus mengajar, mendidik siswa-siswinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita bacakan Fatihah, wabil khusus untuk mu'alif kitab Tijan Ad-Darari. Mudah-mudahan ilmu yang didapat dari kitab Tijan Ad-Darari ini dapat diamalkan, dapat dipahami, serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallam wa jami'il mu'allifin dan kutub sunnah wal hadith. Inna Allah ta'ala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hidup, wahia, dan adapun sifat hayat, sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala, yaitu sifat yang qadim, sifat yang terdahulu sama seperti zatnya, qaimatun yang tetap di sini tidak akan pernah lepas, bidzatihi dengan zatnya Allah Ta'ala, maha luhur Allah, tusahihu yang mensahkan, membenarkan sifat hayat, lahu bagi Allah, ayat tasifa untuk tersifati Allah, bil ilmi dengan sifat ilmu, wa ghairihi dan selain ilmu, minas sifati dari sifat-sifat Allah, wadidduha dan adapun lawannya sifat hayat, al-mautu yaitu sifat maut. Apa maut? Artinya mati. Wadalilu dan adapun dalilnya, ala dzalika atas itu sifat hayat, annahu bahwasanya Allah, laukana jikalau adanya Allah, mayyitan itu yang mati, lam yakun maka tidak ada Allah, qadiran itu yang kuasa, wala muridan dan tidak ada Allah itu yang berkehendak, wala aliman dan tidak ada Allah itu yang mengetahui,
Wahwa dan adapun semua itu, muhalun adalah mustahil. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala as-sam'u wal basaru, wa yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala pada haknya Allah Ta'ala apa as-sam'u wal basaru, sifat sama' dan sifat basar. Apa sama artinya? Mendengar, wal basar dan sifat basar. Apa basar? Melihat. Wahuma dan adapun sifat sama' dan basar, sifatani yaitu dua sifat, qadimatani yang qadim keduanya, yang terdahulu keduanya, qaimatani yang tetap keduanya, bidatihi dengan zatnya Allah Ta'ala Maha Luhur Allah, yang kasyifu yang terbuka, yang menjadi terbuka, bihima dengan sifat sama wal basar apa al mawjudu semua yang ada. Wadiduhuma dan adapun lawannya sifat sama dan basar as-somam wal umyu, yaitu sifat somam. Apa somam? Tuli atau tidak mendengar, wal umyu dan sifat umyu. Apa umyu? Buta atau tidak melihat. Wad dalilu dan adapun dalilnya sifat sa'ala dzalika atas itu sifat sama' dan basar, qauluhu ta'ala yaitu firman Allah Ta'ala wa huwas sami'ul basir, wa huwa dan adapun Allah as-sami'u itu yang maha mendengar, al-basiru juga yang maha melihat. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-kalamu, wa yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala pada haknya Allah Ta'ala apa al-kalamu sifat kalam. Apa artinya kalam? Berfirman. Wa huwa dan adapun sifat kalam sifatun qadimatun yaitu sifat yang terdahulu, qaimatun yang tetap, bidzatihi ta'ala dengan zatnya Allah Ta'ala, laisat yang tidak ada sifat kalam, biharfin itu ada hurufnya. Jadi kalam Allah tidak ada hurufnya, wala sautin dan tidak ada suaranya. Wadiduha dan adapun lawannya sifat kalam al-bukmu yaitu sifat bukmu. Apa bukmu? Bisu atau tidak bisa bicara. Wa huwa al-kharsu, wa huwa dan adapun al-bukmu al-kharsu yaitu bisu atau gagu. Wa dalilu dan adapun dalilnya ala dzalika atas itu sifat kalam, qauluhu ta'ala yaitu firman Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima, wa kallama dan sudah berfirman siapa Allah Musa kepada Nabi Musa takliman dengan sebenar-benarnya berfirman. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala qauluhu qadiran, wallahu a'lam bissawab. Ininya masih ada nggak lembarannya? Ada, dibaca ya semuanya ya. Gimana lagamnya kemarin? Hah? Aqaidul iman 50 semuanya, ya
yakinkanlah dalam hati dan janganlah sampai lupa sifat wajib bagi Allah ada 20. Hafalkanlah dalam hati dan jangan pernah mengeluh. Wujud qidam maqam khalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman ada terdahulu dengan makhluknya berdiri dengan zatnya esa kuasa kehendaknya tahu hidup dengar lihat bicara maha kuasa berkehendak maha tahu hidup mendengar melihatnya maha berbicara kepada hamba pilihannya. Hafalkanlah semuanya dan janganlah terpedaya sifat mustahil Allah 20 jumlahnya. Hafalkanlah dengan baik dan janganlah kau terlena Adam udus fana mumathalatul lil hawadisi ihtiyaj li ghairihi ta'adul ajzu karaha jahlu maut samam umyun bukmun ajizan kaihan jahilan mayitan asamma a'ma abkama tiada berurusan serupa dengan makhluknya butuh pada selainnya berbilang lemah terpaksa bodoh mati tuli buta bisu dan terpaksa yang bodoh mati tuli buta bisu muhal semua sifat jaiz bagi Allah itu ada satu yaitu adalah fa'lu kulli mungkin au tarkuhu menciptakan makhluk atau tidak menciptakan bagi Allah dan tak mungkin dipaksakan sifat wajib bagi Rasul 4 semuanya
yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, fatonahnya, jujur dipercaya menyampaikan risalahnya, dan cerdasnya para rasul yang mengalahkan musuhnya. Sifat mustahil rasul juga 4 jumlahnya, yaitu sifat kirim, khianat, kitman, baladahnya. Hal rasul bohong tidak dapat dipercaya, menyembunyikan risalah juga bodoh tak berdaya. Sifat jaiz bagi rasul itu ada 1, yaitu sifat a'radul basyariyahnya tertentu. Rasul juga makan minum seperti manusia. Manusia bagai batu, Rasul bagai mutiara. Ada nggak? Ini pada punya nggak? Yang nggak ada nanti fotokopi sama yang punya, ya. Sebab ini rangkuman, ya, dalam sifat-sifat yang ada pada Allah dan sifat Rasul itu dinazamkan, ya. Nanti yang belum punya silahkan fotokopi kepada yang sudah punya. Paham ya? Jangan dihilangkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah menazamkan tentang aqaidul iman. Apa artinya aqaidul iman? Aqaid artinya apa? Aqaid artinya keyakinan iman yang wajib dipercaya. Berarti di dalam agama Islam ada keyakinan yang wajib kita percaya. Itu disebut aqaidul iman. Terutama aqaid, keyakinan yang berkaitan terhadap sifat-sifat Allah. Disebut aqaid apa? Keyakinan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Aqaid uluhiyah. Kemudian keyakinan yang berkaitan dengan sifat-sifat kenabian. Aqaid apa? Aqaid nabawiyah. Nah, itu jumlahnya aqaid uluhiyah dan nabawiyah ada 50 sifat. Nah, yang pertama aqaid uluhiyah, yaitu sifat yang wajib bagi Allah. Ada berapa? Sifat yang wajib bagi Allah ada 20 sifat. Nah, ini harus dipahami, 20 sifat ini bukan berarti Allah itu hanya punya 20 sifat. Allah itu sifat-sifatnya sangat banyak. Dalam Asmaul Husna ada berapa sifat Allah? Ada 99. Belum ini dalam 20 sifat. Belum yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam kitab Injil, Zabur, Taurat, dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para Rasulnya. Itu sifat-sifat Allah sangat banyak. Bahkan tidak ada yang bisa menghitung sifat Allah kecuali hanya Allah. Lalu kenapa di sini hanya 20 sifat? Kenapa?
Karena 20 sifat ini cukup untuk mengenal kepada Allah. Kalau kita sudah mengenal kepada Allah, maka akan melakukan segala perintah-perintah Allah, akan melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau kita sudah mengenal terhadap Allah, kalau kita sudah mengenal terhadap Allah, maka kita akan ridho, akan menerima, akan ikhlas terhadap semua yang ditakdirkan oleh Allah. Maka untuk mengenal Allah, menurut para ulama, terutama Imam Maturidi, itu cukup dengan 20 sifat, ya. Cukup mengenal Allah dengan 20 sifat. Tadi yang sudah nazamkan dari mulai wujud, qidam, baqa sampai sifat mutakalliman, itu ada 20 sifat. Nah, yang pertama sifat apa? Sifat wujud. Artinya wujud apa? Artinya ada. Mustahil, sifat apa mustahilnya? Sifat adam. Artinya apa adam? Artinya tidak ada. Jadi sifat yang pertama, wajib Allah itu ada, mustahil Allah tidak ada. Apa dalilnya? Apa buktinya bahwa Allah itu ada? Bukti itu ditandai atau dapat ditemukan dengan dua dalil. Yang pertama ada dalil apa? Ada dalil akli. Apa akli? Dalil akal atau logika. Nah, dalil akli atau logika itu ditujukan untuk semua. Artinya apa? Baik orang mukmin, orang muslim, ataupun orang kafir, itu semuanya memiliki apa? Memiliki akal. Yang tidak punya akal apa? Binatang yang tidak punya akal. Kalau manusia itu memiliki akal. Nah, akal ini adalah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Maka agama Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat merusak terhadap akal manusia. Apa yang merusak akal? Di antaranya narkoba, ya. Narkoba ini bisa merusak akal manusia. Kemudian minum khamr, minum arak. Ini sama, arak pun dapat menghancurkan akal manusia. Kemarin sudah diceritakan Kiai siapa? Kiai Barsiso, ya. Kiai Barsiso yang melakukan dosa yang menurut dia dosanya dosa ringan, yaitu apa? Minum arak. Tapi dengan minum arak berbuat dosa, kemudian merembet, ya. Ketika ada perempuan masuk ke rumahnya, kemudian berzina. Na'udzubillah min dzalik. Setelah berzina karena khawatir diketahui masyarakat, kemudian dibunuh. Berarti dosanya komplit, tiga-tiganya dilakukan. Itu gara-gara apa? Gara-gara minum arak, minum khamr. Karena arak ini, narkoba ini bisa menghancurkan akal manusia, ya. Jadi akal ini sangat penting. Makanya di dalam ilmu tauhid ada yang namanya dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli itu diperuntukkan baik bagi mukmin atau orang kafir. Apa dalilnya?
Dalil aklinya Allah itu ada. Dalil akli, dalil logikanya apa? Wujudu hadhil makhlukot, adanya ciptaan Allah, ya. Jadi dalil akli ini Allah itu ada, apa dalilnya? Adanya ciptaan Allah. Mana ciptaan Allah? Kita manusia tuh langit yang tidak ada tiangnya, ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Pegunungan, ya, yang begitu indahnya, kemudian lautan yang begitu luasnya, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan pasti yang maha kuasa. Tidak mungkin manusia ada dengan sendirinya, tidak mungkin langit ada dengan sendirinya, tidak mungkin pegunungan, lautan ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan pasti yang maha kuasa. Nih sama dengan meja nih. Meja yang di depan nih. Kira-kira ini meja ada dengan sendirinya enggak? Tidak ada dengan sendiri. Tidak mungkin ini meja ada tiba-tiba di sini. Pasti ini meja ada yang buat. Yang buat meja dengan mejanya sama enggak? Beda, tidak sama. Ini perumpamaan, perbandingan. Ya, Allah menciptakan makhluknya, manusia, jin, kemudian malaikat, langit, bumi, kemudian lautan, daratan, pegunungan, itu berbeda dengan Allah, berbeda dengan yang menciptakan. Paham ya? Jadi dalil aklinya apa? Adanya ciptaan Allah. Dicatat ya, yang bawa pulpen sama buku dicatat. Dalil aklinya sifat wujud, adanya ciptaan Allah. Itu yang singkat ya. Dalil aklinya sifat wujud, adanya ciptaan Allah. Nah sekarang bagaimana umpamanya ciptaan Allah itu tidak ada, manusia tidak ada, langit bumi tidak ada, pegunungan lautan tidak ada, apakah Allah itu tetap ada? Ada nggak? Tetap ada. Kenapa? Karena manusia, langit bumi, pegunungan lautan semuanya adalah tanda atau bukti. Walaupun tanda atau ciri itu tidak ada, Allah tetap ada. Sama seperti cirinya laki-laki, yang membedakan dengan perempuan ada apanya? Ada kumis atau janggutnya ya. Ini ciri yang nampak, laki-laki dengan perempuan. Kemudian disejajarkan, yang nampak apa? Kalau laki-laki ada kumis atau janggutnya. Nah sekarang bagaimana kalau ada laki-laki tidak punya kumis, tidak punya janggut? Disebut laki-laki nggak? Tetap disebut laki-laki. Kenapa? Karena kumis atau janggut hanya sekedar ciri bahwa dia laki-laki. Kalau laki-laki hanya punya kumis, sama seperti apa? Seperti meong. Kalau laki-laki hanya punya janggut, sama seperti mbe. Kemudian kalau laki-laki nggak punya kumis, nggak punya janggut, kayak apa? Kayak kaki meja atau Pak Eka. Ya. Nah ini ciri ya. Jadi ciri laki-laki hanya punya kumis atau janggut. Begitupun ciri tanda adanya Allah adalah adanya ciptaannya. Tulis ya. Kemudian yang kedua, dalil apa? Dalil nakli. Apa nakli?
dalil yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis. Ya, sekarang dari Al-Quran apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Itu dalil naklinya. Kemudian yang kedua sifat apa? Yang kedua wujud sifat kidam. Apa artinya kidam? Kidam artinya apa? Terdahulu. Catat yang nggak ngerti, yang belum paham, yang belum tahu, catat ya. Kidam artinya terdahulu. Lawannya sifat kidam apa? Sifat hudus. Apa hudus artinya? Baru ya. Nah yang kedua, kita wajib meyakini bahwa Allah itu tersifati oleh sifat kidam. Artinya Allah itu terdahulu. Apa artinya terdahulu? Terdahulu itu tidak diawali dengan tidak ada ya. Beda dengan kita manusia. Manusia asalnya ada nggak? Manusia asalnya tidak ada, kemudian diciptakan menjadi ada. Sesuatu yang asalnya tidak ada kemudian menjadi ada, itu namanya apa? Namanya baru. Nih handphone, dulu ada nggak handphone? Tidak ada. Sekarang ada, berarti namanya sesuatu yang baru. Nah mustahil Allah itu tersifati oleh sifat hudus. Apa artinya hudus? Baru. Jadi mustahil Allah itu baru dalam arti awalnya tidak ada, karena Allah itu awalnya sudah ada. Beda dengan kita manusia awalnya tidak ada. Kalian lahir tahun berapa? Yang Aliyah tahun berapa? 2010, 11 ya, ada yang 10, ada yang 11. Ini tahun 2008 ada nggak? Belum ada. Lahir tahun berapa? 2007, berarti 2005 ya. 2005 udah ada belum? Belum ada. Lahir 2007, 2008, 2009, 10 itu baru ada. Itu namanya hudus. Jadi sesuatu yang asalnya tidak ada kemudian ada, itu namanya baru. Nah Allah mustahil seperti itu, karena Allah itu asalnya sudah ada. Jadi Allah ini terdahulu ya. Terdahulu itu tidak diawali dengan tidak ada. Paham ya? Paham nggak? Kemudian dalilnya dalil aklinya sifat kidam apa? Jika Allah itu baru, pasti membutuhkan kepada yang menciptakan. Jika Allah itu baru, pasti membutuhkan kepada yang menciptakan. Kalau Allah butuh kepada yang menciptakan, itu akan menimbulkan proses daur dan tasalsul, yang mana daur ini muter ya. Daur itu artinya muter. Seperti apa? Duluan mana telur dengan ayam? Ayam lahirnya dari mana? Dari telur keluarnya dari mana? Dari ayam. Ini kalau seperti itu muter, nggak akan ada ujungnya. Itu mustahil. Nah kalau Allah butuh kepada yang menciptakan butuh kepada Allah, itu tidak akan ada ujungnya. Itu
mustahil. Maka Allah ini wajib tersifati oleh sifat kidam, ya. Artinya Allah itu terdahulu. Kemudian dalil naklinya apa? Apa dalil Al-Qur'annya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu bukan ya. Huwal awwalu wal akhiru. Itu mendalil sifat qiyamuhu binafsihi, ya. Apa dalilnya? Huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang awal. Artinya awal apa? Terdahulu, yang pertama. Wal akhir, dan yang terakhir. Dalam arti Allah tidak diakhiri dengan tidak ada. Jadi Allah tidak diawali dengan tidak ada, dan tidak diakhiri dengan tidak ada. Itu sifat qidam. Kemudian yang ketiga sifat apa? Sifat apa? Bako. Apa artinya bako? Kekal. Apa kekal? Abadi, tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah rusak. Itu namanya bako. Allah itu bako, wajib tersifati oleh sifat bako. Artinya Allah tidak akan rusak, tidak akan binasa. Beda dengan manusia mah bakal mati, bakal rusak, jasadnya bakal rusak. Itu manusia, ya. Mustahil sifat apa? Lawannya sifat bako. Sifat fana. Apa artinya fana? Binasa. Mustahil Allah itu binasa, ya. Dalil aklinya apa? Dalil aklinya, jikalau Allah itu binasa, maka Allah sama seperti makhluknya. Kalau Allah sama seperti makhluknya, itu mustahil, karena nanti akan terjadi proses daur dan tasalsul, ya. Daur dan tasalsul itu mustahil terjadi. Kemudian dalil naklinya apa? Al-Qur'annya sifat bako. Dalam surat Ar-Rahman apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hafal nggak? Apa dalilnya tadi? Apa dalilnya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini harus hafal, ya. Dalil naklinya harus hafal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu yang ketiga sifat bako. Kemudian yang keempat sifat apa? Sifat apa? Mukhalafatul lil hawadisi. Apa artinya mukhalafatul hawadis? Apa? Berbeda dengan makhluknya. Allah wajib tersifati oleh sifat mukhalafatul hawadis. Artinya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Mustahil sifat apa? Mumasalatul lil hawadisi. Artinya apa? Sama dengan makhluknya. Mustahil Allah ini sama dengan makhluknya, ya. Maka bagaimana jikalau ada persamaan bahasa, ada persamaan kata? Allah maha melihat, Allah melihat, manusia melihat. Allah mendengar, manusia mendengar. Allah berbicara, manusia pun berbicara.
berbicara. Nah, bagaimana kalau ada persamaan kata? Apakah Allah sama dengan makhluknya? Berbeda, tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena melihatnya Allah itu beda dengan melihatnya manusia bisa melihat karena adanya cahaya, membutuhkan cahaya. Nih sekarang nih kita bisa melihat karena ada apa? Ada cahaya apa? Cahaya matahari. Coba kalau malam kita bisa lihat karena ada cahaya apa? Cahaya bulan. Coba kalau di tempat umpamanya di dalam sebuah ruangan, di dalam kamar kemudian mati lampu, bisa lihat nggak? Tidak bisa melihat. Kenapa? Karena melihatnya manusia membutuhkan cahaya. Beda dengan melihatnya Allah. Kalau melihatnya Allah tidak butuh kepada cahaya. Kemudian yang kedua, penglihatan manusia itu terbatas. Nih, kalian bisa melihat nggak yang ada di dalam ruangan guru? Bisa nggak? Tidak bisa. Tuh yang ada di tembok sana, di kantin, ada apa aja? Hah? Bisa ngelihat nggak? Bisa nggak? Tidak bisa, ya. Coba bisa lihat nggak? Di sana Mas Aji lagi ngapain tuh? Hah? Bisa nggak ngelihat? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena terhalang oleh tembok. Itu penglihatan manusia. Kalau penglihatannya Allah tidak terhalangi oleh apapun. Bahkan suara hati manusia itu terdengar oleh Allah, bisa didengar, bahkan bisa dilihat oleh Allah. Innallaha alimun bidatis sudur. Jadi yang ada dalam hati manusia nih, hati kita sedang apa nih pikirannya? Ada pikirannya yang sedang main, ya. Ada pikirannya yang pengen main bola, ada yang pengen jajan. Nah itu diketahui oleh Allah. Ya, kalau kita tidak bisa tahu isi hati manusia, tapi kalau Allah bisa mengetahui, bahkan bisa melihatnya. Jadi penglihatan Allah itu tidak terbatas oleh apapun. Makanya walaupun ada persamaan bahasa, pada hakikatnya jauh berbeda. Tetap Allah itu berbeda dengan makhluknya, ya. Dalil aklinya apa? Kalau Allah sama dengan makhluknya, berarti Allah butuh kepada yang menciptakan. Kalau Allah butuh kepada yang menciptakan, itu mustahil, karena akan terjadi proses daur dan tasalsul. Apa dalil naklinya? Al-Qur'annya. Sifat mukhalafah lil hawadis dalam surat Al-Ikhlas. Apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa artinya? Walam yakun, dan tidak ada lahu bagi Allah kufuwan ahad, yang menyamai seorang pun. Tidak ada yang menyamai seorang pun terhadap Allah. Atau laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang seperti Allah sesuatu pun. Itu dalil sifat apa? Mukhalafah lil hawadis. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, sifat qiyamuhu bin nafsi. Apa artinya qiyamuhu bin nafsi? Apa? Berdiri dengan zatnya sendiri. Dalam arti apa? Allah tidak membutuhkan kepada selain
Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Mustahil sifat apa? Lawannya sifat ihtiyaj li ghairihi. Artinya apa ihtiyaj? Butuh kepada selain Allah. Mustahil Allah butuh kepada selain Allah. Lalu jikalau Allah menciptakan manusia, dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, Allah menciptakan kita manusia jin supaya beribadah. Apakah Allah butuh ibadah manusia? Butuh enggak? Tidak butuh, ya. Lalu ibadah untuk siapa? Untuk manusia sendiri. Walaupun umpamanya semua makhluk Allah, tidak ada satupun yang beribadah kepada Allah, itu tidak akan mengurangi derajat keagungan Allah. Lalu kenapa Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah? Nah, itu untuk memberitahukan, kalau kalian ingin bahagia hidup dunia akhirat, maka harus ibadah kepada Allah. Jadi Allah menciptakan manusia, jin dan manusia untuk ibadah, bukan berarti Allah butuh terhadap ibadah, ya. Tapi ibadah itu manfaatnya kembali kepada siapa? Kepada kita sebagai manusia, ya. Kemudian Allah menciptakan malaikat. Malaikat ini tugasnya macam-macam. Ada berapa malaikat yang wajib diketahui? Ada 10 malaikat apa? Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Yang pertama malaikat Jibril. Tugasnya apa malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail. Tugasnya apa? Mengatur rizki atau menurunkan hujan. Yang ketiga malaikat Azrail. Apa tugasnya malaikat Azrail? Tugasnya mencabut nyawa. Kemudian yang keempat malaikat Israfil. Apa tugasnya? Meniup sangsakala ketika akan terjadi hari kiamat. Yang kelima malaikat Munkar Nakir. 5 ke 6. Munkar Nakir tugasnya apa? Bertanya di alam kubur. Kemudian yang ke-7 ke-8 malaikat apa? Malaikat Raqib Atid. Tugasnya apa? Mencatat amal baik dan amal buruk. Jadi di setiap manusia nih, dalam diri kalian, di kanan ada malaikat Raqib, di kiri ada malaikat Atid. Ketika kalian berbuat kebaikan langsung dicatat. Bahkan sudah niat untuk kebaikan pun sudah dicatat. Tapi kalau berbuat kejelekan tidak langsung dicatat. Itu hilimnya Allah. Jadi Allah ini tidak langsung murka kepada yang maksiat. Ditunggu. Kalau dia bertaubat memohon ampun kepada Allah, maka amal buruknya tidak dicatat. Tapi kalau dia tidak meminta ampun, tidak taubat, tidak istighfar, maka baru dicatat amal buruknya. Itu malaikat Raqib Atid. Kemudian yang ke-9 malaikat Malik, penjaga neraka. Yang ke-10 Ridwan, penjaga surga.
Nah, ini malaikat mempunyai tugasnya masing-masing. Bukan berarti Allah itu butuh kepada malaikat, ya. Bukan berarti Allah tidak sanggup untuk mencabut nyawa manusia. Allah itu sanggup, maha kuasa. Namun kenapa Allah menciptakan malaikat untuk mengerjakan tugas-tugas dari Allah untuk manusia? Kenapa? Karena Allah membuktikan kepada makhluknya, Allah mampu menciptakan seorang makhluk yang selalu taat kepada perintah Allah dan selalu menjauhi larangan Allah, yaitu siapa? Malaikat. Karena Allah itu menciptakan makhluk, ada yang selalu taat, ada yang selalu maksiat, ada yang kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Mana? Manusia mah kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Iblis, setan selalu maksiat. Nabi itu selalu taat. Nah, Allah membuktikan kepada makhluk Allah bahwa Allah pun mampu menciptakan makhluk yang selalu taat kepada Allah, yaitu namanya malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat ini selalu mengerjakan segala perintah Allah, ya. Itu sifat apa? Sifat qiyamuhu bin nafsi. Jadi Allah ini berdiri dengan zatnya, dalam arti tidak butuh kepada makhluknya. Kemudian dalil aklinya apa? Kalau Allah butuh kepada makhluknya, berarti Allah itu sama dengan makhluknya. Kalau Allah sama dengan makhluknya, itu mustahil. Dalil naklinya Al-Qur'annya apa? Tadi ayat kursi apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu dalil sifat qiyamuhu bin nafsi, ya. Baru berapa sifat tuh? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bin nafsi. Ada 5 sifat, ya. Nah, insyaallah mungkin semester 2, ya, karena Senin depan kita insyaallah akan merayakan hari apa? Hari Guru Nasional. Nah, kalian persiapkan hadiah terbaik, surprise terbaik, ya, yang akan diberikan kepada guru, ya. Bukan hanya berbentuk barang, tapi bentuk ucapan, ya, atau bentuk umpamanya perbuatan yang membuktikan bahwa kita selaku murid itu takzim, hormat kepada guru. Nah, ini hari Guru Nasional. Insyaallah Senin depan kita akan memperingati Hari Guru Nasional. Nah, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, diberkahkan kehidupannya, juga diberikan kesabaran dalam mendidik siswa-siswinya. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala sadatina sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan
وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا بركة طيبا مطيبا واسعا ولسانا ذاكرا وعينا متدمعا ودعاء مسموعا ونفسا مشبعة ونعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع وأذن لا تسمع ونفس لا تشبع اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.